Kembali lagi di YouTube channel saya. Salam sehat bagi kita semua. Apa kabar kalian semua? Apakah masih sehat? Harusnya masih sehat ya, menjalani aktivitas. Kali ini di video ini kita akan membahas terkait tentang korupsi, kemudian pengertian tentang korupsi, kemudian latar belakang bisa terjadinya korupsi, kemudian dampak-dampak akibat dari korupsi, yaitu dampak ekonomi, dampak sosial, kemudian juga bagaimana cara mengatasi terkait pengawasan korupsi, dan peran kita sebagai mahasiswa bisa ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Tapi sebelum ke pembahasan, mari kita simak video singkat terkait tentang korupsi dan apa aja dampak-dampak terjadi akibat korupsi. Langsung saja ke video singkatnya. Ini videonya. Apakah teman-teman tahu korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini? Membuat pelayanan publik menjadi kacau, akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi, karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, dengan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat publik untuk mencari keuntungan. Tahukah kamu yang menjadi latar belakang seseorang melakukan korupsi? Simak penjelasan latar belakang korupsi. Kultur dan budaya, nepotisme dan kolusi sudah dianggap wajar, di mana hubungan pribadi seringkali menjadi prioritas daripada aturan yang berlaku. Ini yang sering kita dengar dengan orang dalam. Hal ini yang memperburuk keterbukaan praktek bagi praktik korupsi, karena banyak individu yang merasa memegang kekuasaan dan mendapatkan keuntungan pribadi dari posisi yang mereka pegang. Tingkat ketergantungan pada aparatur negara, sistem birokrasi yang lama dan berpusat memberikan ruang bagi pejabat publik. Di sini beberapa pejabat dan birokrat yang menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sistem pengawasan yang lemah. Meskipun ada lembaga pengawasan seperti KPK, proses penegakan hukum yang lemah dan hukum yang bisa dibeli itu menjadi salah satu faktor yang mendukung terjadinya korupsi. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang besar dapat menjadi pemicu bagi pejabat publik atau masyarakat untuk terlibat dalam korupsi. Beberapa individu merasa terpaksa melakukan tindakan korupsi untuk mendapatkan keuntungan atau memperbaiki kondisi finansial. Politik uang dan pemilu. Dalam praktik politik Indonesia, seringkali politik uang digunakan untuk memenangkan pemilu atau memperoleh dukungan. Hal ini menyebabkan sejumlah politisi atau pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi, baik untuk membiayai kampanye atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi setelah terpilih. Dampak dari korupsi. Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi berbagai aspek kehidupan, baik pada tingkat individu, masyarakat maupun negara. Dampak ekonomi. Menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi mengurangi investasi karena para investor kehilangan kepercayaan terhadap transparansi dan kepastian hukum. Kehilangan pendapatan negara. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah disalahgunakan. Kesenjangan ekonomi meningkat, sumber daya negara tidak dikelola secara adil sehingga memperbesar kesenjangan sosial. Dampak sosial. Kemiskinan. Dana yang dikorupsi mengurangi alokasi untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat menjadi tidak percaya pada institusi publik. Dampak politik. Merusak demokrasi. Korupsi memanipulasi proses pemilu, memperkuat politik uang, dan melemahkan sistem hukum.
Ketidakadilan hukum. Hukum sering dimanipulasi untuk melindungi pelaku korupsi yang memiliki kekuasaan atau uang. Melemahkan supremasi hukum, penegakan hukum menjadi tidak efektif. Pemberantasan korupsi merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Berikut adalah cara pemberantasan korupsi dan peran mahasiswa dalam mendukungnya. Penegakan hukum yang tegas, menguatkan lembaga anti korupsi seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Memberikan hukuman yang tegas dan transparan bagi pelaku korupsi untuk memberikan efek jera, transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, edukasi dan penyadaran publik. Menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini melalui pendidikan formal dan informal. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Agen perubahan. Menginisiasi gerakan anti korupsi di kampus dan masyarakat seperti seminar, diskusi publik, dan kampanye kreatif. Pengawas sosial. Mahasiswa dapat berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah dengan mengkritisi kebijakan yang mencurigakan melalui media sosial atau aksi damai. Peningkatan kesadaran. Menjadi pelopor penyebaran nilai-nilai integritas dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi. Nah, udah lihat kan video yang udah kita saksikan bersama. Jadi begitulah pengertian terkait tentang korupsi. Bagaimana, apakah kita masih tetap harus diam untuk melihat terjadinya korupsi di sekitar kita? Maka dari itu kita harus berperan aktif juga, apalagi kita sebagai mahasiswa harusnya kita bisa mendorong dan mendukung dalam pemberantasan korupsi. Mungkin itu aja video dari saya, dan mungkin ada request lain selain ini untuk pembahasan selanjutnya. Sebaiknya kita akan membahas apa? Baiklah, saya tunggu informasinya di kolom komentar, kemudian juga nanti di subscribe ya untuk video ini. Terima kasih atas telah menyaksikan di YouTube channel saya. Sampai jumpa, dadah.